Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi Farus Sabriansa dari Prodi Teknik Telekomunikasi D dengan NRP 222560019. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada sistem anti pencurian berbasis RFID dan IES atau Electromagnetic Anti-Theft System. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi elektromagnetik telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia modern, termasuk sistem keamanan anti pencurian berbasis gelombang elektromagnetik. Pencurian menjadi masalah sosial di retail, pendidikan, kesehatan, dan logistik, sehingga dibutuhkan sistem pengamanan yang efisien, andal, dan cerdas. Keterbatasan kunci mekanis dan penjagaan manual mendorong lahirnya Electromagnetic Anti-Theft System yang mengintegrasikan RFID dan EAS. Untuk komponen dari sistem ini adalah tag RFID. Tag ditempel pada objek. RFID pasif memperoleh energi dari induksi elektromagnetik, sedangkan EAS bekerja lewat resonansi pada frekuensi spesifik. Lalu untuk yang kedua, reader RFID atau antena EAS. Reader memancarkan medan elektromagnetik dan antena EAS dipasang di pintu keluar atau gerbang pengamanan sebagai pendeteksi utama. Lalu microcontroller atau sistem kontrol, sinyal diproses dicocokkan dengan database, lalu sistem mengambil keputusan tindakan yang sesuai. Selanjutnya alarm atau aktuator, sirine, lampu peringatan, solenoid atau notifikasi digital diaktifkan ketika ancaman terdeteksi. Untuk selanjutnya deaktivator atau neutralizer, di kasir perangkat ini menonaktifkan tag setelah sah selesai agar barang dapat keluar tanpa memicu alarm. Untuk selanjutnya, prinsip kerja sistem. Pertama, antena reader memancarkan medan elektromagnetik yang membentuk zona deteksi. Frekuensi yang digunakan bervariasi mulai dari LF 125 sampai 134 kHz. High frekuensi 13,56 MHz, lalu ultra high frekuensi 860 sampai 960 MHz hingga microwave 2,45 GHz untuk RFID serta 58 kHz untuk EAS akustomagnetik. Kedua, tag RFID atau label EAS menerima energi melalui induksi elektromagnetik atau mengalami resonansi. Ketiga, sinyal dikirim melalui microcontroller untuk dicocokkan dengan database. Jika tag telah dinonaktifkan, sistem diam. Keempat, jika tag aktif tanpa autentikasi valid, alarm, penguncian, atau notifikasi, segera diaktifkan secara real time. Untuk dasar teori elektromagnetiknya, sistem ini didukung oleh beberapa konsep fisika, yaitu hukum Faraday, coupling induktif, persamaan Maxwell, resonansi LC. Fungsi dan kegunaan. Untuk fungsi yang pertama, keamanan toko retail dan supermarket. Label EAS pada produk antena di pintu keluar, alarm berbunyi jika deaktivasi tidak dilakukan. Seperti RFID membantu pencatatan inventaris real time. Lalu yang kedua, keamanan kendaraan bermotor. Tag RFID pada kunci atau kartu akses mesin hanya bila tag terdaftar terdeteksi. Lalu selanjutnya efektif mencegah hot wiring dan relay attack. Yang ketiga, keamanan perpustakaan. Buku dilengkapi RFID atau EAS untuk mendeteksi keluar koleksinya tanpa peminjaman resmi sekaligus mempermudah audit dan pencarian. Untuk yang keempat, keamanan aset rumah sakit dan laboratorium. Seperti monitor pasien, infusion pump, dan ventilator dipantau real time agar peralatan tidak keluar dari zona yang ditentukan. Untuk yang kelima, keamanan gudang dan logistik. Seperti tag RFID memantau pergerakan barang end-to-end, meminimalkan kehilangan, dan meningkatkan transparansi inventaris. Untuk yang keenam, keamanan di bandara dan perbatasan e-passport.
Lalu kartu boarding dan gerbang keamanan meningkatkan efisiensi pemeriksaan serta keamanan nasional. Untuk kesimpulan, Electromagnetic Anti-Theft System berbasis RFID dan EAS adalah implementasi komprehensif teori elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini memanfaatkan induksi elektromagnetik, propagasi gelombang elektromagnetik, lalu kopling induktif, dan resonansi rangkaian LC untuk menciptakan keamanan yang efisien dan andal. Teknologi ini bermanfaat luas di retail, perpustakaan, kendaraan, rumah sakit, logistik, bandara, dan perbatasan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Prinsip yang dikembangkan Faraday, Maxwell, dan Hertz pada abad ke-19 tetap relevan dan berdampak nyata di era digital. Untuk selanjutnya, pemahaman masyarakat perlu meningkatkan pemahaman umum tentang cara kerja dan manfaat teknologi ini agar dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, riset lanjutan, pengembangan efisiensi energetik RFID, keamanan enkripsi sinyal, dan manajemen interferensi elektromagnetik perlu terus didorong. Lalu perluasan penerapan. Teknologi ini perlu diperluas ke sektor yang belum terjangkau, terutama wilayah yang masih memakai sistem keamanan konvensional. Yang terakhir, integrasi masa depan. Integrasi dengan AI dan IoT membuka peluang sistem keamanan yang lebih adaptif, prediktif, dan efisien. Sekian dari saya. Selamat datang di dunia teknologi elektromagnetik. Assalamualaikum Mari kita warahmatullahi bedah rahasia wabarakatuh. di balik gerbang keamanan yang sering kita temui. Di dalam gerbang ini terdapat antena pembaca dengan kumparan kawat tembaga yang presisi. Komponen utamanya adalah tag RFID yang memiliki microchip dan antena terintegrasi. Semua ini bekerja bersama untuk menjaga keamanan barang-barang berharga kita setiap hari. Bagaimana sistem ini berkomunikasi? Gerbang keamanan terus-menerus memancarkan medan magnet tak terlihat. Saat sebuah tag RFID mendekat, ia menangkap energi melalui prinsip kopling induktif. Tanpa perlu baterai, tag ini bangun dan mengirim balik pulsa data digital ke pengontrol mikro. Proses validasi ini terjadi sangat cepat, dalam hitungan milidetik saja. Disinilah kecerdasan sistem diuji. Jika sistem mendeteksi tag yang sudah dinonaktifkan secara sah di kasir, lampu akan berubah hijau dan Anda bebas lewat. Namun, jika akses tidak sah terdeteksi, sistem keamanan segera terpicu. Lampu peringatan merah menyala dan alarm akan berbunyi seketika. Untuk memberitahu, petugas keamanan teknologi ini mempermudah banyak hal di sekitar kita. Di perpustakaan, Anda bisa meminjam setumpuk buku sekaligus dengan satu kali pindai. Di rumah sakit, alat medis mahal selalu terpantau lokasinya agar tidak hilang. Bahkan di rumah pintar, kunci RFID membuat akses masuk jadi lebih praktis. Inilah bukti nyata bagaimana teori elektromagnetik terus berinovasi untuk kenyamanan dan keamanan hidup kita. Namun, teknologi ini tidak selalu sempurna. Gangguan sinyal bisa terjadi dari logam atau perangkat lain. Jarak baca juga terbatas, tergantung jenis RFID yang dipakai. Karena itu, sistem harus diatur dengan tepat. Keamanan data juga jadi perhatian penting. Informasi pada tag bisa saja disalin jika tidak dilindungi, maka digunakan enkripsi dan sistem autentikasi tambahan. Ini untuk menjaga data tetap aman. Perkembangan RFID terus berlanjut. Ukuran tag makin kecil dan lebih murah. Jarak baca makin jauh dan lebih akurat. Integrasi dengan sistem lain juga semakin mudah. Di masa depan, teknologi ini akan makin luas dipakai, mulai dari transportasi hingga sistem pembayaran. Semua serba cepat tanpa kontak fisik. Hidup jadi lebih praktis dan efisien.